Erika, mungkin selamat sudah mempersembahkan klinik terbarunya Superb, dan mungkin boleh diceritakan sedikit lagi kenapa bisa terpikirkan Superb ini, kenapa bisa sebuah klinik, mungkin tadi juga ada yang tanya kenapa restoran, nggak ada restoran, dan terinspirasi dari mana? Oke. Kenapa klinik? Jadi tahun kemarin itu sempat ada video yang akhirnya viral karena orang-orang melihat foto aku before after ya, mungkin kalian bisa lihat nanti di TikTok juga Erika yang dulu dan Erika yang sekarang, dan juga ada video yang dimana aku ngasih tahu ke teman-teman perawatan apa aja sih yang udah pernah aku lakuin gitu, yang bikin teman-teman juga kaget, oh ternyata Erika melakukan perawatan. Kenapa baru tahu? Karena aku melakukannya private dan tidak, ya tadi yang dokter bilangnya tidak ada orang yang tahu gitu. Dan setelah aku baca-baca komennya, semakin banyak yang nanya-nanya gitu, perawatannya apa aja sih gitu. Oh ternyata banyak yang tertarik ya untuk perawatan. Akhirnya aku mengajak dokter Danu untuk, dok kayaknya kita buka klinik deh. Kamu yakin buka klinik? Iya yakin, aku yakin. Karena pasti teman-teman aku juga bisa datang ke klinik aku bisa juga ngasih free ke teman-teman aku. Ya untuk semuanya bisa melakukan perawatan. Lar, mungkin boleh diceritakan perjuangan jatuh bangunnya untuk klinik ini, prepare-nya sejak kapan mungkin gitu? Prepare-nya sih udah lumayan lama ya, dari nggak lama dari video itu muncul, dari percakapan teman-teman lah maksudnya. Tepatnya mungkin tahun lalu, dan juga kan ya seperti kalian tahu ya, kemarin kan aku ada masalah, jadi tidak bisa ngambil pekerjaan seperti film. Aku nggak ngambil film, aku juga nggak ngambil beberapa pekerjaan yang terlalu ekstrim, jadi aku lebih fokus membangun klinik ini gitu bersama dokter-dokter yang tadi aku kenalin. Erika, Masalahnya apa ya? soal Masa sih nggak tahu masalah saya tuh. Maksud namanya mungkin kenapa Superb ini, Mbak? Superb tuh karena kan aku pengen teman-teman datang ke klinik itu tuh karena luxury, mewah, kayak bisa ngasih sesuatu yang apa ya, yang menjanjikan lah, yang keren deh, pokoknya top one-nya lah pengennya gitu. Berarti emang akan berfokus di klinik ini, bisnis ini aja kah? Apa nggak udah mau main di film lagi kah itu dan lain-lain? Sebenarnya sih aku pengen ya main di film lagi, cuman mungkin belum, mungkin ya kapan ya, aku juga pengen, tapi nanti. Sekarang fokusnya ke klinik dulu, pengennya teman-teman semuanya, bukan cuma teman-teman aku aja, tapi teman-teman online atau teman-teman di luar sana pengen main ke sini, ke klinik, ketemu aku juga bisa ke sini. Karena makin sebuah kondisi baby gimana? banyak om cantikan di Jakarta. Maju lagi Ki. Gimana kamu nanti kedepannya bersaing? Nggak mau bersaing sih sebenarnya, karena seperti yang aku bilang tadi, semua klinik itu punya kehebatannya masing-masing. Cuman aku pengennya punya loyal customer gitu, yang berdatangkan dari mungkin awalnya teman-teman aku dulu, terus sudah terbukti, nah nanti baru deh. Aku tuh pengen banget sih beberapa teman-teman yang emang punya masalah entah kulit atau apapun, yang mau kesini nanti, bahasa kasarnya apa ya, kelinci percobaan lah. Bukan ya? Apa dong? Pasien? Iya, oke, bukan kelinci percobaan. Kan banyak yang kaget juga nih, maksudnya diem tiba-tiba buka Superb. Mungkin tantangan terbesarnya apa nih Kak? Ya itu yang yakinin diri aja sih, karena kan antara naik banget atau enggak turun banget, apalagi kondisi aku kan sekarang kayak gini ya, maksudnya ada yang suka, ada yang nggak suka, jangan ke kliniknya Erika gitu. Tapi mudah-mudahan dengan terbuktinya perawatan di sini, aku yakin pasti customer akan datang aja kok. Tapi sejauh mana mungkin support dari Fuji dan Rachel, teman kamu nih? Ada sih sini, sampai datang hadir saat ini juga. Fuji, Rachel emang tidak pernah meninggalkan aku di segala momen. Mau dari keadaan aku yang lagi jatuh banget, ataupun sekarang juga aku udah pelan-pelan bangkit lagi, buka klinik, mereka hadir. Kalau mau wawancara juga boleh ke nanti. Tapi sejauh ini Kondisi baby gimana? Apa? Baby ini gimana? Hah? Baby. Brevy Baby? Baby ya. Brevy Baby lagi nge-DJ dia. Kalau kesini, dia kan anaknya sibuk. tapi yang kayak sejauh ini jadi pengusaha, jadi meninggalkan dunia entertain sementara gitu, mungkin sejauh ini bagaimana? Masih kaget sih, tapi aku nggak mau meninggalkan sih. Aku berharap banget soon aku mau comeback ke film lagi, tapi mungkin tidak sekarang. Tapi kalau ditanya, aku nggak mau meninggalkan gitu. Ada tawaran film tahun depan, ya mudah-mudahan nanti kalian bisa menantikan lah film besar. Mbak ini kan udah kembali lagi bisnis buat anak waktu zaman nanti kan menjadi ibu juga.
Untuk menjadi seorang ibu itu bukan hambatan untuk aku tidak beraktivitas. Aku tidak mau menjadi seorang ibu yang semenjak punya Andrew, akunya jadi nggak aktif lagi nih di film atau sekarang tidak bisa jadi pengusaha gitu. Karena dengan kondisi yang aku berbeda dengan yang lain ya, maksudnya tidak ada pasangan gitu ya, belum menikah, otomatis anak ini menjadi tanggung jawab aku. Aku maunya bisa memberikan kehidupan yang layak bahkan bahagia untuk anak aku. Mbak, mungkin tantangan terbesar kamu menjadi single parent itu apa sih kalau boleh tahu? Tantangan terbesarnya sebenarnya kan ini kan gimana ya, sebuah ujian yang antara aku bisa melewatkan atau tidak, tapi sampai detik ini aku masih mencoba semua tantangannya, seperti hujatan, terutama hujatan untuk aku, hujatan untuk anak aku. Aku harus lewatin itu sih, nggak mau hujatan itu jadi terpuruk lagi aja gitu. Aku harus bangkit pelan-pelan, mudah-mudahan bisa aku lewatin. Oke, waktu sendiri, jadi kalau tadi saya lihat kan baby yang sudah datang ya. Oh, udah nyampe ya? Udah sampai. Apa memang saat ini yang memang harus kita kamu kemana aja lah. Paling tidak selama itu bisa, itu jadi prioritas utama kamu. Bisnis jalan, tapi anak tetap nomor satu. Tadi tuh sebenarnya aku nggak mau bawa Andrew, cuman yang aku lihat kan sebenarnya di sini ya tidak terlalu ramai banget ya, dan di sana ada ruangan VIP khusus untuk recovery, jadi ruangannya aman, bebas asap rokok, anak aku bisa aman di sini. Sebenarnya bukan karena aku menyusui, jadi aku harus nggak bisa terlalu jauh juga gitu. Jadi kecuali aku sudah stok ASI, nah aku bisa lama. Cuman kebetulan tadi stok ASI tinggal dikit, aku pengennya itu datang ke sini. Dan ada teman aku yang belum lihat, mungkin tadi nanti Kaluna mau hadir, mau lihat, belum sempat lihat kan. Jadi boleh. Cara kamu untuk menghadapi hujatan, karena kan kamu dikit-dikit kayak maju kena mundur kena gitu, apa yang kamu lakukan pasti ada aja gitu yang kena sama kamu. Iya. Nah, itu caranya seperti apa untuk kayak kembali gitu, untuk tidak jatuh lagi gitu? Awalnya tadinya aku tuh mikir kayak hujatan ini aku pengennya ngikutin kemauan netizen seperti apa gitu. Tadinya kan netizen pengennya aku kayak ya terpuruk terus aja deh, lu terpuruk gitu. Tadinya pengennya seperti itu kan. Cuman kayaknya dengan hujatan yang aku dapat itu, aku ngapain aja akan salah terus. Jadi jalan keluarnya aku tetap melakukan aja, aku tetap kerja lagi, tetap keluar lagi. Komen-komen jahat ya udah nggak apa-apa gitu. Saya Mbak sempat jauhi ini masih dari sosmed. Misalkan banget gitu ya. Beberapa hari sebelum melahirkan aku nggak lihat sosmed. Setelah melahirkan aku baru berani buka sosmed, baru berani posting. Atau maksudnya gimana, maksudnya baca komentar banyak netizen yang bilang kayak bilang sekarang atau gimana dan lain-lain, itu gimana? Komentarnya kalau sesuatu yang sudah jadi bahan segala sesuatu yang sudah aku posting artinya kan sudah jadi makanan, udah dipublish ya, jadi kalian mau berkomentar apapun ya itu sudah hak kalian gitu. Aku nggak bisa ngelarang, jadi mau positif negatif ya monggo. Boleh dong perkembangan bayi gimana? Ini kan punya, tadi kamu bilang kamu kalau bersaing ya, tetap dengan apa yang kamu punya lah. Untuk ini super baby, bukan super baby ya, super. Kenapa baby? Super baby. Aku nggak sebutin itu. Setiap ini pertanyaan terakhir ya. Iya, setiap brand itu pasti punya brand masing-masing yang spesial. Kalau kamu mungkin tadi untuk membedakan mungkin nggak spesial untuk intim aja apa gimana? Oh, bagian intim. Oh iya, treatment bagian dalam. Yes, itu ada banyak. Untuk diubah gitu kan. Iya, mungkin yang sudah tidak begitu bisa begitu lagi gitu. Paham nggak bahasanya gimana? Oh iya. Kalau ngomongin intim jadi begitu kan ya. Yang sudah tidak begitu jadi begitu lagi bisa. Hanya bentuk tapi fungsi. Iya, bukan hanya bentuk tapi fungsi. Yang tadinya nggak percaya diri jadi percaya diri gitu. Untuk perempuan dan laki-laki ya. Berarti yang nggak berfungsi jadi berfungsi ya? Jadi berfungsi. Cakep cerita. Oke, ya udah ya Leoni Perkembangan bayi dong. Ini kan membagi waktu juga nih pada sebagai juga ya. Pelaporan juga ngasih pelaporan mana masih berjalan terus seperti apa Pak? Aku sih belum dapat kabar lagi ya. Cuman kalau kayaknya udah ngeliat kondisi yang sekarang, semuanya sudah kayak aku terutama ya, tidak bukan aku nggak ngomongin orang lain. Aku sudah berdamai dengan kondisi yang sekarang, jadi pengen tetap jalan aja gitu. Ya udahlah ya. Berdamai gimana? Berarti udah Agak berat sih, agak berat. Karena kan lumayan berubah banget kehidupan aku yang tahun lalu sama yang sekarang ya. Iya, berdamainya dengan melihat orang-orang tetap
mandang akunya bukan sebelah mata ya bahasa Indonesia dengan hujatan lah. Setelah datang dulu kamu bilang kado yang sendiri sama sekarang. Kalau yang dulu kayaknya aku mau melakukan apapun tetap disupport banyak orang, tidak terpandang negatif, tidak terlihat negatif. Kayaknya kalau sekarang aku mau bergerak pasti ada aja yang nggak suka. Karena tadi sudah berdamai katanya, berarti sudah cabut semua. Kalau masalah laporan aku belum dapat kabar lagi sih, belum dapat kabar apa-apa. Tapi cuman kayaknya udahlah kita mau jalan aja. Belum. Jadi aku nggak bisa komentar. Untuk tidak bertemu dengan dari pihak sana itu memang cara untuk melindungi diri atau bagaimana? Untuk tidak mau bertemu dengan pihak. Dan Mbak, mengalami baby blues itu seperti apa? Pernah nggak sih kamu ngalamin sekali di gimana jaga sahabat kan? Aku udah dikasih kode, sorry ya, soalnya Kalau baby blues, aku baby bluesnya nggak terlalu parah karena aku dapat support dari banyak orang, jadi aman aja. Harapannya terakhir gimana Untuk harapannya untuk Super Brave ini harapannya untuk Super Brave Super Brave mulu. Akhirnya harapannya mudah-mudahan dengan klinik ini aku bisa menjalani kehidupan aku yang baru, bisa juga menjadi rezeki untuk anak aku, bisa bikin hidup anak aku jadi lebih bahagia. Amin. Dah.